Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang penumpukan toksikan pada kerang hijau dengan mata kuliah toksikologi yang diampu oleh Ibu Winnie Retna Melani SPI SPMSC. Adapun anggota kelompok kami yaitu terdiri dari Fajri Febriansyah, kemudian ada Sinta Natriuniar, kemudian ada Husnul Khotimah, kemudian ada Dandi Firmansyah, ada Roni Safira, dan juga Muhammad Iqbal. Dan satu lagi ada Hendra Suhandra. Baik, untuk pembahasan sendiri ini ada pertama pengertian kerang hijau, ada morfologi kerang hijau, ada penumpukan toksikan pada kerang hijau, kemudian ada jenis toksikan yang terdapat pada kerang hijau. Mungkin langsung saja kita akan mendengarkan pembahasan mengenai pengertian dari kerang hijau. Silakan. Izin moderator, perkenalkan nama saya Sinta Natriuniar. Apakah suara saya bisa terdengar? Dengar. Lanjut aja. Oke. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut, terdapatlah kerang hijau. Nah, kita bisa mengetahui apa itu kerang hijau. Pengertian dari kerang hijau, bisa di next slide-nya, tolong. Kerang hijau adalah filter feeder, karena kerang hijau memakan dengan cara menyaring air dan zat pencemar secara langsung. Selain itu, kerang hijau juga memiliki mobilitas yang sangat kecil sehingga dapat menunjukkan angka akumulasi dari timbal secara lebih baik. Lalu kerang hijau juga adalah salah satu jenis seafood yang sangat digemari di Indonesia, apalagi kerang hijau yang dikonsumsi memiliki tingkat akumulasi timbal yang sangat tinggi. Maka akan menyebabkan munculnya masalah kesehatan yang kronis dan mengancam keberlangsungan hidup makhluk hidup. Lanjut, klasifikasi kerang hijau. Menurut Agustin tahun 2008, kerang hijau atau green mussel diklasifikasikan sebagai berikut. Dia adalah kingdom Animalia, filumnya Mollusca, kelasnya Bivalvia, ordo Filibranchia, famili Mytilidae, dengan genus Mytilus, dengan spesies Mytilus viridis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Sinta Natriuniar. Kemudian ada pembahasan mengenai morfologi kerang hijau yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Iqbal. Dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi kerang hijau. Kerang hijau ini termasuk jenis bivalve dari kelompok Mollusca yang berwarna hijau, berbentuk simetri bilateral. Istilah simetri bilateral menggambarkan hewan yang tubuhnya tersusun bersebelahan dengan segi lainnya. Jika diambil garis memotong lewat mulut dan anus, hewan simetri bilateral akan didapatkan segi yang sama dari sisi kiri dan kanannya. Pada bagian dorsal serta memiliki ukuran panjang sekitar 80 hingga 100 mm, bahkan dapat mencapai 155 mm. Insangnya berlapis-lapis dan berkaki kapak. Hewan ini termasuk ke dalam kelompok kelas Lamellibranchiata, yaitu Palichipoda, serta memiliki benang bisus. Kerang hijau mendapat makanan dengan cara menyaring partikel-partikel dari suatu perairan. Istilahnya filter feeder. Kerang hijau menyaring makanannya dengan cara memasukkan air melalui rongga mantel sehingga mendapatkan partikel-partikel yang ada di dalam air. Makanan utama dari kerang hijau ini yaitu mikroalga dan tambahan makanan lain seperti bakteri dan zat organik yang terlarut. Kerang hijau juga dapat mengkonsumsi zat berbahaya seperti logam berat. Kerang hijau juga termasuk ke dalam organisme yang bersifat sesil, sehingga kerang hijau
lebih berpotensi terkena logam berat karena tidak bisa menghindari logam berat seperti organisme lainnya. Oke, selanjutnya. Moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu tentang penumpukan toksikan pada kerang hijau yang akan disampaikan Roni Safira. Roni, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang penumpukan toksikan pada kerang hijau. Kerang merupakan filter feeder yang mengakumulasi bahan yang tersaring di dalam insangnya. Dalam prosesnya, bakteri dan mikroorganisme lain yang ada di sekelilingnya dapat terakumulasi dan mencapai jumlah yang membahayakan untuk dikonsumsi. Sifat hidup kerang sebagai binatang dasar mengambil makanan dengan cara menyaring air, filter feeder. Di samping itu, sifat kekerangan ini lebih banyak menetap dan bukan termasuk migratori. Berdasarkan cara makan kerang yang termasuk golongan filter feeder, sehingga potensi menyerap polutan dari lingkungan sekitar akan semakin tinggi. Logam berat masuk ke dalam jaringan tubuh makhluk hidup melalui beberapa jalan, yaitu saluran pernapasan, pencernaan, dan penetrasi melalui kulit. Insang. Kerang hijau memiliki dua insang yang berbentuk lembaran lamela yang banyak mengandung batang insang. Antara tubuh dan mantel terdapat rongga mantel yang merupakan jalan keluar masuknya air dan sumber makanan. Hati, kelenjar pencernaan. Hati, ini merupakan organ berlobus dua yang masing-masing terletak pada sisi lambung yang berfungsi menyaring makanan. Yang ketiga, ginjal. Ginjal pada kerang hijau berfungsi sebagai alat penyaring air kedua yang lewat melalui insang. Baiklah, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Roni. Selanjutnya yaitu toksikan yang jenis-jenis toksikan yang terdapat pada kerang hijau yang akan disampaikan oleh saudara Dandi Firmansyah. Kepada Dandi, dipersilakan. Baiklah, jenis-jenis toksikan yang terdapat pada kerang hijau. Yang pertama terdapat tembaga atau dengan Cu. Yang kedua terdapat merkuri atau Hg, merupakan salah satu logam berat yang berbahaya. Yang ketiga terdapat logam berat yang terbagi menjadi dua. Yang pertama logam berat esensial dan logam berat non esensial. Next. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh saudara Husnul Khotimah. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyimpulkan dari pembahasan sebelumnya yang dimana kerang hijau atau yang sering disebut pernafridis itu merupakan filter feeder karena kerang hijau ini makan dengan cara menyaring air dan zat pencemar secara langsung. Selain itu, kerang hijau ini juga memiliki mobilitas yang sangat kecil sehingga dapat menunjukkan angka akumulasi dari timbal secara lebih baik. Nah, pada kerang hijau ini sering terjadi penumpukan toksin yang mengakibatkan bahaya bagi yang mengkonsumsi ataupun pada kerang hijau tersebut. Nah, masuknya toksin ke dalam tubuh kerang hijau melalui insang yang sebagai alat pernapasan dan penyaringan makan lalu disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, tidak menutup kemungkinan masuknya logam berat ataupun jenis toksikan lain ke dalam tubuh kerang hijau seperti pada hati dan ginjal pada kerang hijau tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan kami tentang penumpukan toksikan pada kerang hijau. Terima kasih dan sekian dari presentasi dari kami. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.